Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amabad. Apa kabar brother and sisters? Sehat ya, Alhamdulillah. Semoga sisters juga yang di belakang sehat-sehat semua. Selalu. Dan it's good to be back ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai lagi kajian Rabu Malam Derabanian setelah berapa pekan nih kita libur? Sebulan? Lebih, Ramadan Lebih ya? aja enggak kita kan libur. Iya, Ramadan libur. Gimana Sudah. semuanya aman puasanya? Ramadannya aman ya? Ramadan aman, opor, ayam semua, rendang udah Aman, beres ya? aman. Iya, insya Udah Allah beres aman ya? ya. Udah kecil lagi bro. Iya, mumpung insya Allah ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Idul Fitri benar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Minal aidil faizin, semoga Allah terima Amin. amal soleh kita semua di bulan Amin. Ramadan kemarin ya. Kemudian dipertemukan kembali di Ramadan tahun berikutnya. depan. Amin ya Penting Rabbal banget ya, Alamin. insya Allah. Iya, betul. Ada yang mau nikah bulan ini? Syawal ada? Syawal mau nikah? Ada yang udah? Nikah Udah. lagi? Oh, Nikah lagi. gatal nikah, gak juga nikah, gatal? nikah, bukan nikah lagi, nikah. Oh ya, nikah oh ya. Nikah. Apa Ada? atau udah ada yang nikah? Atau ada yang nikah di bulan Syawal? Sudah. Ada. Ada. Udah dua weekend loh lewat setelah lebaran loh. Iya, Enggak langsung belum gitu nikah. Iya. Lebaran nikah langsung. Iya. Masya Allah. Ada tuh beneran kemarin dapat undangan soalnya. Ada ya? Iya, bener. Masya Allah. Weekend pertama, Nggak ada? weekend kedua ada. Nggak ada Gak ada nikah? di sini ya? Oh, Jomblo semua? nih. Alhamdulillah. 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 nggak Ada apa-apa. nikah lagi bulan madu kali gak bisa hadir Iya. sini ya. Online mungkin online. Masya Allah. Ada yang Alhamdulillah. Syawalnya udah beres? Puasa Syawalnya udah beres? Puasa Syawal ada yang udah selesai? 6 hari? Ada? Udah? Alhamdulillah. Masya Allah, Ada dapat lagi? hadiah. Di sayap kanan jamaah? Sebelah kiri ada yang puasa Ada yang puasa Syawal sudah beres? selesai 6 hari? Ada juga di belakang itu? Ada Ya, 2, dua. alhamdulillah. 3, alhamdulillah. Itu. Ntar tunjuk tangan dapat hadiah Yang ya. belakang itu, you are not eligible sir. Yang belakang panitia angkat tangan. Oh panitia nggak boleh, nggak boleh. Ada lagi? Ada lagi? 3 orang tadi yang angkat 2 tangan. orang ya? Tadi 3. 1. Mana satu lagi? Oh itu 3, coklat. siap, Ya, siap. ada 3 orang, alhamdulillah. Yang Mana? Bro Faisal sister bisa juga ditolong yang udah puasa Syawal udah beres, silahkan diberi hadiah. nggak? Iya. Buat penyemangat nih, kita masih ada berapa lagi? 9 hari ya? Kurang Masih lebih ya? ada sekarang malam 21. 21. Ya kurang lebih 9 hari lah 9 ya. hari lagi Iya. dikejar. Dikejar, semoga Allah mudahin. Semoga Allah mudahin, Ya, ya. kesibukannya jadi aturable semua, bisa Karena puasa. setan tepat waktu ya. Iya. Pada saat Ramadan beres, langsung kerja. Iya. Langsung kerja. Iya. Berasa banget tuh. Gak ada santai ya? Gak ada santai, berasa langsung, tuh ya. iya. Setan langsung, kok dia Iya, benar. semangat ya menggoda Iya, kita. Iya, benar. Kitanya nih mesti lebih semangat ya. Maka dari itu, Iya. hari ini kita bahas tentang istiqomah Oh iya, setelah Ramadan. Ya Ini kan? battle-nya kita masing-masing insya Allah. Battle kita masing-masing. Insya Allah juga sudah ada gurunda kita Ustadz Abu Fatega ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Tapi sebelum mulai juga ada kita harus menyempurnakan rasa syukur kita. Betul sekali. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita. Ya. Terutama dari Takmir atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, yaitu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, dan juga kepada alumni Sekolah Islam Al-Azhar atau Asia. Dan juga ke siapa lagi? Para panitia pastinya. Iya betul, Ya, Masya yang Allah. tadi hujan Barakallahu fikum. tetap mempersiapkan kajian ini terus berjalan. Dan juga para brothers and sisters dan para musinin. Iya benar, yang selalu mensupport support kajian kita. Ya dari tahun Iya. 2015 alhamdulillah. Ya Masya Allah kita masuk Insya Allah tahun ya, semoga 11. Allah ganti Amin. dan amin, tambahkan semua. Iya, ganti yang lebih baik di dunia Lebih dan baik di akhirat. lagi, benar sekali ya. Ya. Dan juga ada pengumuman sedikit, mungkin ada yang sudah tahu The Rabbanians dan The Rabbanians Izzah atau Tairizah bikin program tahunan yang diselenggarakan setiap bulan. Ada yang udah tahu gak kira-kira apa? Ada yang udah tahu? Oh ada agenda baru ya? Iya, iya, iya. Masya Allah. Oh belum pada tahu, nih Masya Allah nya istiqomah rutin Insya Allah tiap- kita ada program baru ya? Iya, ada program baru. Benar. Namanya The Spirit of a Muslim. Insya Allah ini kita adakan setiap bulan sekali sampai Desember nanti. Jadi Dan pertama ada di bulan ini ya? iya betul, April ini insya Allah tanggal 19 April. Dan kita jadi ini bentuknya mini daurah ya. Mini daurah karena diadakan sebulan sekali. Dan ini gratis, diadakan insya Allah di suatu tempat yang insya Allah juga nyaman, tapi terbatas. Karena lokasinya juga terbatas ya, venue-nya terbatas. benar. Dan Jadi kita buka link pendaftaran. Betul. Betul. More informationnya ada di Instagram. Iya, insya Allah ya. jadi dikepoin terus Instagramnya, silakan di follow. Karena insya Allah pendaftaran sudah dibuka batch pertama di hari Senin kemarin. Ya Senin kemarin ya? Senin ya Mike ya? Senin kemarin ya? Senin kemarin Betul, udah dibuka. hari Senin udah dibuka. Batch Dan pertama. iya, untuk sisters dalam 10 menit habis. Insya Allah. Untuk brothers dalam 20 menit habis. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masih ada batch kedua. Alhamdulillah masih ada kuota
dan akan dibuka dalam batch kedua. Jadi silakan terus di follow, dikepoin, di share. Dan ini benar-benar insya Allah war tiketnya ini kayaknya gak bakal lama lagi gitu ya. Gak bakal lama durasinya. Tungguin aja berarti di Instagramnya The Rabanians. Iya. Baik, apalagi kita mau... Oh, yang mau bertanya nanti qadarullah mic-nya cuman terbatas kita. Jadi untuk brother and sisters yang mau bertanya bisa langsung ditulis di secari kertas dan nanti dikasih kepada panitia kita ya. Iya, kasih ke panitia atau kalau brothers mungkin bisa dioper sampai ke depan. Betul. Melalui panitia juga nanti disampaikan ke depan. Benar. Baik kalau gitu kita mulai aja kajian kita insya Allah. Mari kita undang Al-Ustaz untuk menempati tempat yang telah disediakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Silakan duduk Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Ustaz. Alhamdulillah. Di kajian Rabu malam The Rabanians. Yang insya Allah kita akan membahas perihal apa yang harus kita lakukan pada saat setelah bulan Ramadan. Maka tadi kita sempat bahas ya. Kalau yang namanya setan Ustaz di saat di kerangkeng di hari +1 kagak libur Ustaz. Langsung kerja. Ya kan Ustaz menggoda kita pastinya. Nah boleh Ustaz mungkin buat kita yang masih fakir ilmu ini untuk tips-tipsnya Ustaz agar selalu istiqomah. Emang di bulan Ramadan ngapain antum? Ustaz? Di bulan Ramadan ngapain antum? Puasa Ustaz, alhamdulillah. Itu yang paling penting ya. Jadi biar kita istiqomah Ustaz, silakan Ustaz. Ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saudara dan juga saudari seiman rahiman wa rahimakumullah, teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, tidak berpenyakit, bisa beribadah dengan sempurna. Kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat kenyamanan, hidup di negeri yang aman, jauh dari zona peperangan, jauh dari suara-suara roket, pesawat-pesawat tempur. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan fokus, ibadah bisa khusyuk, kajian bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan kita pun bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita nikmat kecukupan rizki, hingga kita bisa memakan dengan cukup. Kemarin, hari ini,
dan insya Allah juga keesokan harinya. Dan tentu yang nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat iman. Sebuah nikmat yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebuah nikmat yang menjadi modal utama untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka surga-surga tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beruntung. Ketika Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwasanya manusia sungguh berada di atas kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan juga orang-orang yang beramal soleh, saling nasihat menasehati di atas kebenaran, saling nasihat menasehati di atas kesabaran. Maka keimanan adalah sebuah harta berharga yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita pertahankan dengan penuh keistiqomahan, dengan penuh konsistensi di sepanjang hidup yang kita lakukan. Di antara usaha kita untuk bisa istiqomah adalah dengan kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Tujuannya untuk kita mengecas kembali keimanan kita, tujuannya untuk kita mengingat kembali tujuan dari kehidupan kita. Keistiqomahan sesuatu yang harus selalu diingat. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menjadikan tujuan dari penciptaan jin dan manusia, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan di surat Al-Hijr di ayat yang ke-99, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian kepadamu. Ini perintah dari Allah, bahwasanya ibadah tidak hanya dilakukan 1 hari atau 2 hari. Ibadah tidak hanya dilakukan 1 bulan atau 2 bulan. Ibadah tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baca Al-Quran tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sedekah tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Puasa tidak dilakukan hanya di bulan Ramadan. Tetapi Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian kepadamu. Bukan sampai datangnya lebaran. Dan ini perlu untuk ditadzkir, diingatkan bagi kita semua. Karena sebagian dari kita tidak lagi menyentuh mushafnya ketika dia mendengar lafaz takbiran. Ketika dia sholat Idul Fitri, enggak lagi megang Al-Quran. Enggak lagi datang ke masjid. Enggak lagi dia bersedekah. Maka ini menyelisihi tujuan dari diciptakannya seorang manusia, menyelisihi perintah untuk beristiqamah yang diperintahkan oleh Allah. Seorang sahabat datang ke Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah perkataan yang aku tidak akan minta dari orang selainmu. Maka Nabi kemudian menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim.
katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kata Nabi. Orang ini mengharapkan nasihat yang singkat. Maka Nabi pun memberikan jawaban yang singkat, jelas, padat. Apa itu beriman kepada Allah, habis itu istiqomah. Kenapa Nabi perintahkan untuk istiqomah? Karena banyaknya orang yang beriman kepada Allah, kemudian gak istiqomah. Banyaknya orang yang bilangnya sudah ngaji, orangnya udah ngaji, tapi padahal pernah ngaji. Bukan rutin datang ke kajian, bukan mencatat di kajian, bukan serius dengerin kajian, bukan. Pernah datang kajian, pernah rutin datang kajian. Kapan? Beberapa tahun yang lalu ketika baru hijrah. Perintah dari Nabi bukan beriman kepada Allah di awal-awal taubat. Perintah dari Nabi beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, pegang itu. Konsisten. Ibadahnya konsisten, kajiannya konsisten, ibadahnya konsisten, istiqomah. Dan perintah untuk beristiqomah ternyata disampaikan juga oleh Nabi di kesempatan yang lain. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal salah satu sahabat yang cerdas. Bahkan dipuji oleh para sahabat. Mu'adz ini alimul halal wal haram. Orang yang paling berilmu tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, tentunya setelah Nabi SAW. Makanya Mu'adz salah satu yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi seorang da'i yang diutus untuk dakwah ke negeri Yaman. Sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman untuk berdakwah, Mu'adz datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah berikan kepadaku wasiat." Orang yang mau jalan, waktunya sempit. Nggak bisa dinasihatin panjang-panjang. Katanya, wahai Rasulullah, berikan kepadaku wasiat. Oh, Nabi mengatakan, "U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a." Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Maka Nabi pun memberikan wasiat yang singkat, yang paling terpenting, paling urgent. Tapi ternyata kemudian Mu'adz nanya lagi, "Zidni ya Rasulullah, tambah lagi wahai Rasul." Nabi kemudian mengatakan, "Idza asa'ta fa ahsin." Kalau kamu berbuat keburukan, balas dengan perbuatan kebaikan. Mu'adz nanya lagi, "Zidni ya Rasulullah, coba tambah lagi wahai Rasul." Oh, Nabi mengatakan, "Istaqim walituhsin khuluqak." Istiqomahlah kamu dan perbaiki akhlakmu. Nabi SAW memberikan 4 wasiat di sini kepada Mu'adz. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Kalau kamu berbuat keburukan, balas dengan kebaikan. Istiqomahlah kamu, perbaiki akhlakmu. Ini di saat-saat yang penting, di momen-momen yang singkat, tetapi Nabi memilih di antaranya adalah perintah untuk istiqomah. Maka ini Anda mau menjelaskan bagaimana urgensi dari keistiqomahan itu sendiri. Itu harus selalu kita pegang, itu harus selalu menjadi sebuah tujuan. Kalau Anda katakan ke antum, Anda tanya ke antum semua, apakah semuanya mau husnul khotimah? Mau? Kok mikir? Gak mau? Mau husnul khotimah? Husnul khotimah, penghujung hayat yang baik. Mau apa enggak? Semua mau. Cuma yang jadi masalah, kita nggak ada yang tahu matinya kapan. Kita nggak ada yang tahu ajal itu datangnya kapan. Kalau dibilang ke antum wafatnya besok habis asar. Tobat antum malam ini. Besok pagi udah masuk masjid.
beribadah, habis asar meninggalnya sambil sholat di masjid. Kenapa? Antum udah tahu. Cuma masalah kita nggak tahu. Kita wafatnya kapan, kita wafatnya di mana, kita nggak tahu. Maka cara untuk mendapatkan husnul khatimah, penghujung hayat yang baik, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, penuh dengan istiqamah. Maka ketika ajal itu datang secara tiba-tiba, kita masih berada di atas jalan kebenaran. Makanya para ulama mengatakan, laisa sya'nu an ta'lamat tariq wa innama sya'nu an tamuta 'ala tariq. Bukan tujuannya kamu itu tahu jalan kebenaran, tetapi tujuannya adalah untuk kamu itu wafat di atas jalan kebenaran tersebut. Itu tujuannya. Kalau sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah, pelaku kriminal juga tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuma diterobos sama dia. Kalau cuma sekedar tahu mana yang benar, mana yang salah, orang-orang Yahudi sekalipun tahu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kenabian Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tahu. Sekedar tahu, tahu. Cuma mau diimani apa enggak? Maka menjadi tujuannya bukan cuma sekedar tahu. Tetapi ketika kita wafat, kita itu wafat di atas kebenaran. Mengamalkan kebenaran tersebut, itu yang menjadi tujuan kita semua. Inilah makanya sebuah keistiqomahan, sebuah tujuan yang luar biasa yang harus selalu kita gapai, harus selalu kita kejar. Dan Anda mendapatkan sebuah tulisan yang luar biasa bagus, ditulis oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Jibrin rahimallahu ta'ala. Beliau seorang ulama dari anggota Hay'ah Kibar Ulama atau MUI-nya Saudi Arabia. Beliau meninggal kurang lebih tahun 2009. Karena mendapatkan tulisan beliau yang beliau tulis di tahun 1415 Hijriah. Sekarang 1447. Berarti berapa tahun yang lalu? 32 tahun yang lalu. Anda mendapatkan tulisan dari beliau, tulisan ilaika akhi asyra wasail lil mudawamah alal amal salih ba'da Ramadan. Bagimu wahai saudaraku, kata beliau, ada 10 tips untuk bisa istiqomah agar bisa melakukan amal saleh setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan jangan dijadikan sekali lagi akhir dari ibadah. Tetapi jadikan itu sebagai awal start kita untuk kembali semangat untuk beribadah. Maka beliau menyebutkan ada 10 tips, 10 cara untuk kita bisa kembali konsisten melakukan ibadah yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau, awalan wa qabla kulli syai' talabul auni minallah alal hidayah wasabat. Yang pertama sebelum yang lain kata beliau, kalau mau istiqomah minta pertolongan kepada Allah supaya bisa teguh, diberikan hidayah oleh Allah, minta sama Allah. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang ar-rasikhuna fil ilmi. Antum bisa buka di surat Ali Imran di halaman yang pertama. Allah menyebutkan bahwasanya di Al-Qur'an itu diantaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang terkadang sulit untuk dipahami oleh orang-orang awam, sebagian dari ayatnya. Nah, terkadang jenis ayat-ayat ini, kata Allah,
itu dimainkan oleh sebagian orang untuk supaya bisa dicocokkan pemahamannya dengan kepentingan pribadi mereka. Dimainkan sama mereka, padahal maksudnya nggak seperti itu ayatnya. Kemudian Allah menyebutkan tentang warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, rasikhun itu orang-orang yang dalam mantap keilmuannya. Ketika mereka melewati ayat-ayat yang mutasyabihat ini, mereka mengatakan bahwasanya kami mengimani semuanya dari ayat-ayat ini, semuanya berasal dari Rabb kami. Mereka mengimani semuanya dengan pemahaman yang benar. Allah menyebutkan ini sebagai pujian kepada ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mantap dalam keilmuannya. Tapi setelah Allah puji dengan pujian itu, bagaimana keimanan mereka, keilmuan mereka yang dalam. Antum temukan di ayat yang setelahnya. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau itu memalingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pemberi. Ini sekelas rasikhuna fil ilmi, ilmunya mendalam, dipuji sama Allah, tetap doa, ya Allah jangan palingkan hati-hati kami. Kalau mereka saja doa, apalagi kita yang ilmunya cetek. Imannya cetek. Dapat godaan sedikit, goyang langsung. Orang yang imannya kuat, kalau di bulan Ramadan kemarin dalam satu hari baca 1 juz, berarti masuk 1 Syawal paling enggak turunnya setengah juz 1 hari. Di hari yang kedua dari bulan Syawal tetap mungkin setengah juz. Tapi sebagian dari kita masuk hari pertama bulan Syawal, Al-Quran nggak dipegang lagi. Benar-benar timpang ibadahnya di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan. Ini kan bukti. Keimanan kita, keilmuan kita luar biasa rendahnya, luar biasa tipisnya. Sampai sebagian orang meninggalkan syariat Islam. Cuma gara-gara dicibir. Kadang cuma gara-gara diliatin sama orang lain, gak enak, malu. Bahkan sebagian untuk ngasih salam aja dengan assalamualaikum. Malu. Sekedar salaman sama orang aja. Ntar dipikir lagi lebaran, salaman-salaman. Malu, syariat Islam. Nah kalau ar-rasikhuna fil ilmi saja tetap doa seperti itu, maka kita lebih pantas untuk selalu doa dengan doa seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa untuk meminta keistiqomahan hati itu di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutar balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidayah datangnya dari Allah, keistiqomahan, keteguhan datangnya dari Allah. Yang menandakan kesungguhan seseorang untuk mengejar sesuatu adalah dilihat dari banyaknya doa yang dia panjatkan. Kalau dia sudah banyak doa, berarti dia benar-benar memang sungguh-sungguh mau mendapatkan tujuan tersebut. Antum melihat orang yang lagi sakit. Saking dia pengen sehatnya, sholatnya jadi rajin, zikirnya jadi rajin, sedekahnya jadi rajin. Supaya apa? Supaya sehat. Jadi kalau kita mau istiqomah, memang tunjukkan di antaranya dengan banyaknya doa, banyak-banyak. Kita dalam satu kali sholat saja melewati berapa banyak sujud. Yang mana sujud salah satu tempat yang mustajab. Kita dikaruniai sama Allah tinggal di Indonesia.
Hampir setiap hari turun hujan. Waktu turunnya hujan di antara waktu yang mustajab. Perbanyak doa. Di antara doa apa? Doa untuk minta keistiqomahan. Kemudian yang kedua kata Syekh, tips untuk bisa istiqomah beramal soleh setelah bulan Ramadan. Kata beliau, al-iktsar min mujalasatil salihin. Yaitu memperbanyak duduknya sama orang-orang soleh. Dan ini hampir sebuah tips yang selalu disebutkan untuk menggapai sesuatu. Kenapa? Karena sekuat itu memang pengaruh sebuah lingkungan. Sekuat itu memang. Secepat itu kita bisa terwarnai, sadar dan tidak sadar. Ana pernah waktu berapa tahun yang lalu, sudah lama, mungkin 15 tahun atau hampir 20 tahun yang lalu. Masih, kayaknya SMA kelas 1 kayaknya. Datang ke sebuah pengajian. SMA kelas 1, taunya sholat wajib. Sholat sunnah mungkin, ya Allah hampir nggak pernah kali. Tiba-tiba diajak sama orang tua hadir ke sebuah kajian. Kajian yang mulai dari jam 9 sampai zuhur. Pas azan zuhur, kita sholat sunnah. Semua berdiri sholat sunnah. Dalam kondisi anak SMA kelas 1, nggak pernah sholat sunnah. Ngelihat sekeliling sholat sunnah, diri ikut sholat sunnah. Semua-muanya, nggak ada satupun yang enggak. Habis sholat sunnah, semuanya pada ngangkat tangan, semuanya doa. Antara azan dan iqamah. Kalau antum di posisi seperti itu, sekeliling antum semuanya ngangkat tangan, gimana kira-kira antum? Mau ngambil handphone, main handphone? Ngangkat tangan, doa juga. Setelah itu qomat sholat zuhur, beres sholat zuhur, zikir sebentar. Semuanya pada berdiri, tukar tempat sholat ba'diyah. Anak SMA kelas 1 nggak ngerti, ini akhirnya ikut juga tukar tempat, ikut juga sholat sunnah. Secepat itu memang lingkungan itu bisa mempengaruhi. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi anak Nasrani atau anak Yahudi atau anak Majusi. Jadi seorang bayi kata Nabi, semua itu dilahirkan sudah memiliki kecondongan terhadap Islam. Tetapi kemudian yang satu jadi agamanya Yahudi, yang satu Nasrani, yang satu Majusi, yang satu agama-agama yang lain. Karena apa? Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan orang tua. Anak-anak bisa terpengaruhi sama orang tuanya. Orang tuanya bisa terpengaruhi sama teman-teman mereka sendiri. Makanya di kantor, kalau kita di kantor sama orang-orang yang rajin sholat, kita bakal ikut rajin sholat. Kalau di kantor ketika azan mereka tetap ngobrol semua, tetap ketawa, tetap main handphone, percaya. Mungkin hari pertama, hari kedua kita ke masjid. Tapi sisanya, wallahu ta'ala alam. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat sama Allah. Maka kalau kita mau istiqamah, tetap beribadah, setelah bulan Ramadan, cari juga orang-orang yang mau istiqamah juga beribadah di bulan Ramadan. Yaitu mau istiqamah di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, cari orang-orangnya. Yang tetap mau baca Al-Quran, yang tetap mau hadir ke majelis ilmu, yang tetap mau melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ketika masuk bulan Syawal seakan-akan keluar dari penjara. Alhamdulillah selesai juga puasa. Bebas. Akhirnya siang bisa ngerokok lagi. Akhirnya bisa keluar pacaran lagi. Selama ini Ramadan nggak bisa. Seakan-akan itu semua haramnya cuma di bulan Ramadan.
Seakan-akan ibadah cuma diperintahkannya di bulan Ramadan. Setiap bulan kita diperintahkan untuk ibadah. Di setiap bulan kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Bukan cuma di bulan Ramadan. Maka ini poin yang kedua. Pilih lingkungan yang baik, yang bisa mewarnai kita. Dan subhanallah, kalau kita lihat ya, kadang kita bisa lihat lingkungan kita kalau zaman sekarang mungkin diantaranya dari story-story di media sosial kita. Siapa orang-orang yang kita follow. Kita bisa ngelihat siapa teman-teman kita. Apa yang kita follow itu kan kita yang milih. Memang kita mau tahu apa isi otaknya dia. Apa yang selalu dia share, karena itu tujuannya kita follow dia. Itu kadang kita bisa ngelihat sebagus apa lingkungan kita. Sebagus apa circle-nya kita bisa tahu. Kalau kita punya ternyata di story-storynya orang-orang yang sering posting kajian, posting kata-kata yang hikmah, posting hadis-hadis Nabi SAW, mengingatkan tentang puasa Syawal, puasa Qadha, maka itu menunjukkan lingkungan kita baik. Tapi kalau ternyata kita dapati di situ, yang diposting sama mereka hal-hal yang gak bermanfaat, bahkan kadang maksiat, terkadang itu menjadi tanda lingkungan kita kurang baik. Maka ini poin yang kedua yang Syekh sebutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyu julasa'ina khair. Siapa teman kita yang terbaik? Teman duduk kita yang terbaik itu siapa? Lalu Nabi SAW menjawab, Man zakkarakum billah manzuruhu. Orang yang kalau kamu lihat, itu mengingatkanmu kepada Allah. Wa zada fi ilminkum mantiquhu. Dan juga orang yang kalau kamu dengar omongan dia, ilmumu itu bertambah. Wa zakkarakum bil akhirah ilmuhu, dan ilmu yang dia sampaikan selalu mengingatkanmu tentang akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ini kita perhatikan, apakah teman-teman di sekitar kita itu memiliki kriteria seperti ini atau tidak? Kalau kita lihat dia membuat kita ingat kepada Allah, perkataan dia membuat kita menjadi ingat terhadap akhirat. Inilah lingkungan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tips dari Syekh. Untuk bisa istiqamah beramal saleh setelah bulan Ramadan. At-ta'arruf ala siyaris salihin. Yaitu untuk kita membaca bagaimana sejarah ibadahnya orang-orang soleh. Yang ternyata orang-orang soleh mereka sangat rajin ibadahnya, mau di dalam atau di luar bulan Ramadan. Kita itu kalau mau nyontoh sesuatu, pasti yang kita pilih itu contoh yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya kalau kita nggak nyampe, paling nggak jauh-jauh dari dia. Kalau kita contoh orang-orang yang rendahan, maka pencapaian kita pun akan rendah. Anak akan menyebutkan, di antaranya adalah bagaimana ibadahnya para imam mazhab. Ada 4 imam mazhab yang paling terkenal dan juga diakui mazhabnya. Ada Abu Hanifah, ada Malik, ada Asy-Syafi'i, ada Ahmad ibn Hanbal. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau diceritakan bahwasanya beliau itu setiap harinya menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau di bulan Ramadan, beliau menghatamkan 1 hari 2 kali.
Berarti kalau di bulan Ramadan 60 kali beliau hatam, bukan 60 juz ya. Dan antum jangan anggap ini sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang mungkin untuk dicapai. Kalau antum melihat santri-santri yang ada di pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran, penghafal Al-Quran, mereka itu untuk membaca 1 juz dari Al-Quran, dari hafalan mereka yang sudah kuat, 1 juz mereka baca paling lama 20-25 menit. 1 juz. Berarti 1 jam sudah dapat 2 juz. Ya kan? Hatam butuh berapa lama? Hah? 15 jam kan? 15 jam beres sekali hatam. Berarti Al-Imam Abu Hanifah paling enggak setiap hari menghabiskan kurang lebih waktu 15 jam. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran. Dan Abu Hanifah memiliki julukan yang unik. Beliau memiliki julukan sebagai Abu Hanifah Al-Watad. Watad itu artinya paku. Kalau antum tahu kemah, kemah itu kan dipasang paku kan ujung-ujungnya kan, pasak. Itu namanya watad. Abu Hanifah mendapatkan gelar Al-Watad karena saking lamanya sholat beliau. Bahkan disebutkan 40 tahun beliau itu sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Antum ngerti? Sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Kenapa? Karena saking panjangnya sholat beliau, setelah sholat isya beliau sholat malam. Saking panjangnya sampai subuh. Jangan bilang nggak mungkin, makanya beliau mendapatkan gelar imam. Kalau kita kan imam masbuk, ya kan? Ya beda. Kemudian dari Imam Abu Hanifah, kita berpindah ke imam mazhab yang berikutnya, Imam Malik ibn Anas. Imam Malik bin Anas ini salah satu orang yang ibadahnya tidak terlalu terlihat sama orang-orang lain. Karena beliau memiliki rumah yang benar-benar tertutup. Tapi saudari dari Imam Malik pernah ditanya bagaimana, apa yang biasa dilakukan sama Imam Malik di rumah. Kata saudarinya, yang dilakukan sama Imam Malik kalau di rumah, mushaf baca Al-Quran. Itu kerjaannya terus-menerus. Dan sebuah perkataan penting dari Al-Imam Malik. Imam Malik pernah dikirimi surat sama orang namanya Abdullah Al-Amri. Abdullah Al-Amri ini mau bertanya kepada Imam Malik tentang ibadah apa yang biasa engkau lakukan kalau kamu itu sendiri. Dia mau belajar, nih seorang imam besar, makanya dia nulis surat. Dibalas suratnya sama Imam Malik. Kata Imam Malik di suratnya, Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Bahwasanya Allah itu membagi-bagi amalan sebagaimana Allah itu membagi-bagi rizki. Farubba rajulin fatahalahu fi shalah. Ada orang yang Allah mudahkan dia untuk melakukan sholat sunnah. Walam yuftah lahu fi shaum. Dan dia terkadang tidak dimudahkan sama Allah untuk memperbanyak puasa sunnah. Wa akhar futiha lahu fi sadaqah walam yuftah lahu fi shaum. Ada orang yang dimudahkan sama Allah untuk sedekah, tetapi dia tidak dimudahkan sama Allah untuk puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada orang yang lain lagi dimudahkan sama Allah untuk berjihad. Fanashrul ilmin min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu itu salah satu bentuk amalan yang terbaik, kata beliau. Lalu kata beliau, waqad raditu bima fatahali fihi. Dan aku sudah ridho atas apa yang Allah mudahkan bagiku dari ibadah-ibadah ini. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku pun tidak mengira apa yang selama ini aku lakukan tidak kamu lakukan. Ya tawadhu'nya, rendah hati beliau.
Lalu beliau mengatakan, wa arju an yakuna kilana ala khair wa bir, dan aku berharap supaya kita berdua tetap berada di atas kebaikan. Ini sebuah perkataan yang luar biasa dari beliau. Bagaimana beliau di sini mau menggambarkan rajin beribadah itu terkadang di jenis yang beda-beda. Ada orang yang dimudahkan baca Al-Quran, ada orang yang dimudahkan sholat sunnah, ada orang yang dimudahkan puasa sunnah, ada orang yang dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu, ada orang yang dimudahkan sedekah, berbeda-beda. Dan Imam Malik mengatakan ini tentang kondisi para ulama. Jadi kondisi para ulama pun mereka berbeda-beda ibadah andalannya mereka. Disinilah kita terkadang harus ngaca ibadah apa yang Allah mudahkan bagi kita. Ibadah apa yang menjadi andalan kita masing-masing? Apakah sholat, apakah puasa, apakah sedekah? Kalau memang kita sudah tahu ibadah apa yang dimudahkan sama Allah, maka pegang baik-baik. Istiqomah di atas ibadah tersebut. Bagaimana kita itu tidak dituntut untuk melakukan semua ibadah. Yang dituntut dari kita adalah untuk memegang sebuah ibadah dengan konsisten walaupun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Jadi kalau antum termasuk orang yang dimudahkan sama Allah untuk puasa, maka jaga puasanya itu. Antum biasa puasa Senin Kamis, jangan dilepas, jaga terus. Itu menjadi modal utama antum, jaga, konsisten. Ketika Allah mudahkan antum untuk sedekah, walaupun sekedar masuk ke masjid, naruh uang 2.000 di kotak amal. Pegang itu baik-baik, setiap masuk ke masjid, masukin 2.000. Jangan dilepas. Makanya perkataan para ulama adalah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, innal jibala minal hasa. Jangan kamu itu meremehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Karena gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka jangan diremehkan sama sekali. Kemudian kita juga lihat dari seorang imam yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i, ana menemukan banyak sekali pujian-pujian tentang keilmuan dan juga ibadahnya beliau. Tapi ana mau menggarisbawahi sebuah ibadah hati yang luar biasa beliau miliki. Yang ini harus kita contoh dan bahkan sangat urgen untuk kita ketahui di masa ini. Beliau pernah mengatakan, wadittu law annal khalqa kullahum ta'allamu kutubi wa ma nusiba ilayya harfun minha. Aku ingin kalau orang-orang itu belajar dari bukuku, tetapi tidak sedikit pun walaupun satu huruf itu disandarkan kepada diriku. Yata'allamuna ma fi hadhil kutub wa ya'maluna bihi. Mereka belajar dari buku-buku aku ini semua, lalu mereka beramal dengannya. Wala yuqal hadza ilmu Syafi'i. Dan aku enggak mau nanti orang-orang berkata ini adalah ilmunya Syafi'i. Innama tahsul lahumul hidayah wa yantafi'un. Yang aku inginkan hanyalah mereka itu dapat hidayah, kemudian mereka dapat manfaat. Antum melihat poin ini. Ini sebuah ibadah hati, namanya ibadah ikhlas. Sebuah ibadah tidak mengharapkan validasi dari orang lain. Ini penting untuk disebutkan karena orang zaman sekarang banyak yang gila dengan validasi. Setiap hari kerjaannya ngejar like, ngejar share, ngejar viewers, ngejar subscribers,
ngejar pujian dari bos, dan lain-lain. Itu tujuannya, mengejar validasi dari waktu ke waktu. Capek luar biasa. Ini yang diinginkan sama Imam Syafi'i, biar orang ambil manfaat dari kitabku. Kalau bisa nggak ada yang tahu namaku sama sekali. Sebagian orang bahkan berusaha untuk mendapatkan kredit dari amalan yang tidak dia lakukan. Segila itu dia dalam validasi. Bukan dia yang ngelakuin, yang ngelakuin orang lain. Ketika kerjaannya berhasil, bisnisnya berhasil, itu dikerjakan sama orang lain, muncul dia. Itu jasanya saya. Itu karena saya yang bantu. Supaya apa? Dipuji sama orang lain. Gila sama validasi. Orang yang hidup seperti ini percaya tidak akan tenang hidupnya. Tiap hari kerjaannya menjilat, menjilat, menjilat. Gimana supaya bisa dipuji sama orang lain. Gak mengharapkan ridho Allah sama sekali. Bagaimana para ulama, orang-orang soleh. Mereka ibadah di tempat-tempat yang tidak dilihat sama manusia. Karena yang diharapkan hanya ridho Allah. Bahkan ada seorang ulama yang ketahuan nangis ketika berdoa. Didatangi sama muridnya, kenapa engkau menangis? Lalu jawaban dia, saya nggak nangis, ini saya lagi pilek, kata dia. Saking berusaha untuk menutup amal solehnya. Ini sebuah amal ibadah. Yang harus kita contoh dari para ulama. Ibadah mengharap ridho Allah. Bukan mengharap pujian dari manusia. Kalau kita baca ini dari para ulama salafus saleh, dia membuat kita semangat untuk ibadah. Entah itu ibadah hati atau ibadah badan. Kemudian yang keempat, yang saya sebutkan, dari tips bisa istiqamah. Setelah bulan Ramadan adalah al-iktsar min sama'il asyrita al-islamiyah al-mu'athirah. Banyak-banyak dengerin kajian-kajian Islam yang menyentuh hati. Kal khitabi wal mawa'iz, kata beliau. Seperti khutbah-khutbah atau nasihat-nasihat singkat. Dari sini kita memahami kajian itu jenisnya beda-beda. Kalau zaman sekarang, kalau mau kita simpulkan, mungkin yang paling ringkas ada namanya kajian kitab, ada yang namanya kajian tematik. Sebagian orang ribut, kajian kitab lebih manfaat, itu yang benar kajian kitab. Kajian tematik salah. Yang kajian tematik bilang, Nabi nggak pernah kajian kitab. Nah lo, ribut. Emang ada orang kalau nggak ribut nggak enak. Padahal kata para ulama, bagaimana kedua jenis kajian ini, dua-duanya manfaat. Tapi memiliki manfaat yang berbeda, yang keduanya dibutuhkan sama kita. Kajian kitab itu untuk membangun keilmuan dalam diri kita. Kalau antum mau bangun rumah, antum bakal bikin pondasinya, bakal bikin pilarnya, bikin temboknya, bikin pintunya, jendelanya, atapnya, jadi rumah. Ini yang dibikin sama kajian kitab. Antum datang kajian kitab, membahas tentang masalah fikih contohnya. Dari awal antum belajar, antum bakal diajarkan fikih Islam A sampai Z. Belajar tentang kitab toharoh, kitab bersuci. Gimana caranya bersuci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis. Bisa membedakan mana yang namanya hadas, mana yang namanya najis. Kenapa kalau sholat buang angin, dia harus wudhu lagi. Tapi kalau ada najis, belum tentu dia wudhu lagi. Ayo. Kalau antum ngerti apa yang saya sampaikan ini, berarti antum tahu bedanya hadas sama najis. Nabi SAW pernah sholat pakai sandal, kemudian tiba-tiba di tengah sholat, beliau lepas sandalnya. Lalu diikuti sama para sahabat yang lain, mereka ikut lepas sandal semua. Beres sholat, Nabi ngeliat ke belakang,
Loh kok pada lepas sendal semua? Kata para sahabat, kami ngelihat engkau lepas sendal, kami lepas sendal. Kata Nabi, saya lagi sholat dikabarkan sama Jibril bahwa saya di sendalku ada najis. Makanya aku lepas. Lalu diteruskan sholatnya. Ini menunjukkan ketika antum sholat ada najis dan najisnya bisa dilepas, sholatnya nggak perlu dibatalin, lanjutin. Tapi kalau antum sholat buang angin, baju bersih, ya kan? Peci bersih, tapi antum harus batalin sholat, wudhu lagi. Itu beda hadas dan najis. Ini antum bakal temui secara sempurna kalau belajar kitab. Ini kadang nggak ada di kajian tematik, jarang. Tentang cara mandi wajib, bagaimana caranya. Jenis-jenis sholat. Ada sholat jamaah, ada sholat Jumat, ada sholat id, ada sholat istisqa, ada sholat khauf. Antum kadang nggak ketemu ini di kajian tematik. Ada di kajian kitab, antum bakal temukan ini semua. Nah kemudian ada namanya kajian tematik. Kajian tematik memiliki manfaat yang berbeda. Kajian tematik itu kadang memberikan manfaat yang cocok dengan momen tersebut. Masuk awal bulan Ramadan, pasti banyak kajian tematik judulnya Tarhib Ramadan. Ya kan? Menyambut bulan Ramadan. Dibahas fikih puasa, dibahas pembatal-pembatal puasa, cara terawih, fikih tilawah Al-Quran, fikih itikaf, dipelajari itu di kajian tematiknya. Bertepatan dengan mau Ramadan. Nanti ketika masuk Zulhijjah, dibahas tentang masalah haji, dibahas tentang masalah Ibrahim menyembelih Ismail, ya kan? Selalu muter seperti itu tiap tahunnya. Itu fungsi dari kajian tematik. Ketika terjadi fitnah, keributan di tengah masyarakat, ada kajian bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya fitnah. Kajian tematik. Kadang di kajian kitabnya nggak lagi bahas itu. Jadi keduanya saling melengkapi satu sama lain. Nah Syekh mengatakan, di antara cara tips untuk bisa istiqamah setelah bulan Ramadan, banyak dengar-dengar khutbah. Karena khutbah Jumat contohnya, itu temanya selalu tema yang berkaitan dengan momen tersebut. Khutbah Jumat, antum lihat. Selalu bertepatan. Kemudian apa kata beliau? Wal mawa'id. Mawa'id itu nasihat-nasihat singkat. Kalau bahasa sekarang itu video-video pendek. Video pendek itu yang bagus kadang bakal menyesuaikan dengan momen yang cocok di masa itu apa. Nah kalau di bulan Syawal, antum bakal temukan kajian-kajian tematik membahas tentang masalah istiqomah di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, ya kan? Itu dihadiri, itu dipahami supaya bisa istiqomah. Kalau kita nggak tahu, kita nggak pelajari, ya gimana caranya? Ini secara khusus makanya. Ini memiliki sekali lagi manfaat yang berbeda. Kemudian berikutnya nomor 5. Di antara tips untuk bisa istiqomah beramal soleh setelah bulan Ramadan, yaitu al-hirsu alal faraid, bersemangat untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib itu modal utama. Ibadah yang wajib itu ibadah yang pahalanya paling besar. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hambaku berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada dia berusaha mendekatkan diri dengan apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling Allah cintai ketika seorang hamba itu beribadah dengan yang wajib. Itu yang paling Allah cintai. Dan seorang menjaga yang wajib ini, itu menjadi bukti pertama dia berusaha untuk istiqamah setelah bulan Ramadan. Karena alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita di bulan Ramadan tersadarkan kembali. Kembali sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong lagi. Maka menunjukkan kesuksesan dia keluar dari madrasah Ramadan, masuk Syawal, sholatnya lanjut, nggak bolong-bolong lagi. Itu modal utamanya dia.
Nah kemudian baru masuk poin yang berikutnya nomor 6. Adalah al-hirsu ala nawafil walul qalil. Bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah walaupun sedikit. Ibadah yang sunnah itu memiliki manfaat yang luar biasa. Bagaimana para ulama mengatakan al-hasanat ya'ti au yada'ul hasanat. Bahwasanya kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana keburukan akan mengundang keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi kalau kita menyibukkan diri dengan yang sunnah, itu akan memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Lalu di antara manfaat ibadah sunnah kata para ulama, ibadah sunnah itu sebagai benteng pertama kita untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Karena antum perhatikan, orang yang menjaga ibadah sunnah kira-kira jaga ibadah wajibnya enggak? Iya kan? Itu menjadi benteng yang pertama dia untuk menjaga. Tapi orang yang hanya menjaga ibadah wajib, belum tentu dia konsisten. Walaupun alhamdulillah. Tapi itulah diantara fungsi dari ibadah-ibadah sunnah. Untuk agar modal utamanya itu tidak hilang, yaitu ibadah yang wajib. Lalu diantara manfaat ibadah-ibadah yang sunnah adalah menutupi kekurangan kita dalam ibadah-ibadah yang wajib. Terlambatnya kita dalam sholat, riyaknya kita, tidak khusyuknya kita, sholat mikir sini, mikir sana, mikir chat belum dibalas, mikir ini belum ditelepon, mikir ini belum ditemuin, mikir macam-macam. Itu bisa mengurangi pahala dari sholat. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah ibadah-ibadah sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan ini semuanya. Kemudian yang nomor 7. Tips untuk bisa istiqamah beramal soleh setelah bulan Ramadan. Adalah al-iktsar min dzikrillah wal istighfar fa innahu amalun yasir wa naf'uhu kabir. Memperbanyak untuk berzikir dan juga istighfar. Karena zikir itu amalan yang ringan tapi manfaatnya besar. Kadang ada orang yang bilang, Ustadz kalau Ramadan mudah untuk beramal Ustadz. Kerjanya setengah hari. Sudah mau lebaran, libur. Makanya gampang banyak waktu untuk baca Al-Quran, itikaf. Ini kadang menjadi alasan penyebab sebagian orang kuantitas ibadahnya turun setelah bulan Ramadan. Maka di antara caranya untuk bisa meningkatkan ibadah-ibadah dia adalah untuk menyibukkan diri dengan zikir. Kita nggak pernah menghalangi seorang untuk kerja. Apalagi dia punya tuntutan tulang punggung keluarga kepada istrinya, anaknya, kadang orang tuanya. Dia harus kerja. Tapi kerja dia itu tidak kemudian sekali lagi menghalangi diri dia juga untuk beribadah. Ada ibadah yang bisa dia lakukan di saat dia kerja. Di antaranya apa? Zikir. Sekedar untuk istighfar, astagfirullah, itu zikir, mudah. Sekedar untuk berzikir, subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, itu mudah luar biasa. Sampai-sampai makanya Nabi SAW mengatakan, kalimatani habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang keduanya ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Yang keduanya ini ringan di lisan tetapi berat di timbangan nanti di hari kiamat. Itu zikir apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan zikir Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berzikir dalam Al-Quran. Yang mereka berzikirnya itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirnya itu berdiri, kadang duduk, kadang tiduran. Jadi zikir ini benar-benar bisa dilakukan di momen apapun memang. Antum lagi jalan, antum lagi di motor, antum lagi kerja, antum lagi tiduran, antum lagi nyender, antum lagi diri di KRL misalkan. Atau kegiatan-kegiatan antum yang lain.
Zikir. Sangat-sangat mudah. Kemudian yang nomor 9. Kemudian yang nomor 8. Kata beliau tips untuk bisa istiqamah setelah bulan Ramadan adalah al-bad'u bihifzi kitabillah wal mudawamah ala tilawah. Yaitu untuk mulai menghafal Al-Quran dan juga kemudian membacanya. Nah, ini Ustadz yang rada PR ngafalin. Memang menghafalkan itu butuh perjuangan sendiri. Butuh capek lagi. Butuh mengkhususkan waktu sendiri. Tapi kalau antum menghafal, tanpa antum sadar, antum ngulang-ngulangin, berarti antum lagi baca Al-Quran. Walaupun satu ayat diulangin terus, itu berapa banyak satu ayat itu sudah antum ulang-ulangin. Sedangkan kita itu mendapatkan pahala baca Al-Quran, huruf per huruf, satu huruf nilainya 10 pahala. Kalau antum ulang-ulangin terus ketika antum menghafal, bayangkan berapa banyak antum sudah dapatkan. Walaupun hafalnya cuma 1 baris atau 2 baris. Dan kemudian, orang yang menghafal surat-surat dalam Al-Quran, itu akan memotivasi dia untuk membaca surat-surat tersebut ketika sholat. Kenapa? Karena dia baru hafalin itu, dia pengen nyoba hafalan dia sudah sejauh apa. Dan itu kebiasaan para ulama salaf dahulu. Dan apalagi orang-orang yang selama ini ngandelin kulhu terus. Kulhu, tiap hari kulhu terus. Ketika dia punya hafalan baru, itu sesuatu baru buat dia pengen coba. Hasilnya apa akhirnya? Dia baca Al-Quran, dia sholat, akhirnya sholat sunnah. Untuk apa? Ngetes hafalannya dia. Otomatis makin banyak nanti. Ini salah satu tips dari beliau untuk supaya seorang bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Kemudian tips yang berikutnya yang nomor 9. Kata beliau, al-bu'du kullal bu'di an mufsidatil qalbi min ashabis su'. Yaitu menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari hal-hal yang bisa merusak hati. Entah dari teman-teman yang buruk atau dari gadget kata beliau. Walistima lil ghina, dan juga mendengar musik. Wan nazar fil majallat al khali'ah, dan juga melihat kepada foto-foto yang terlarang. Jauhin sejauh-jauhnya kata beliau. Karena ini semua akan membuat seorang itu malas untuk ibadah. Orang kalau melakukan maksiat itu lawannya ketaatan. Kalau antum berusaha menekan itu iman, menurunkan itu iman, lama-lama antum malas untuk ibadah. Itu hasilnya, itu efeknya. Ini yang makanya disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ma taraka rajulun salatal jamaah illa bidzambin, kata beliau. Tidaklah seorang itu meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali penyebabnya adalah gara-gara dosa yang dilakukan. Itu penyebabnya. Hasan Al-Basri pernah ditanya sama orang, wahai imam, saya pengen banget sholat malam. Wa u'iddut tahuri, saya ketika sebelum tidur, saya sudah mempersiapkan untuk berwudu, kata dia. Saya pengen sholat malam, tapi nggak bisa-bisa. Apa kemudian jawaban dari Hasan Al-Basri? Kata beliau, dzunubuka qayyadatka. Kamu itu diikat sama dosamu sendiri. Itu penyebabnya. Sebagaimana ibadah, pahala itu punya efek baik. Antum bertakwa dibukakan pintu rizki. Nah, berbuat dosa itu punya pengaruh buruk. Itu dua mata koin, selalu seperti itu. Maka dari itu, Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, kama anna shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kata beliau, fakadzalikal fahsya tanha anis shalah wa sairil khairat. Maka kemudian kekejian itu bisa menghalangi seseorang dari salat dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Salat bisa menghalangi dari perbuatan kekejian. Maka orang yang berbuat kekejian itu akan menghalangi dia dari salat. Bakal seperti itu. Ada efeknya semuanya. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah beliau mengatakan, "Illam takdir ala qiyamil lail fala ta'sillah bin nahar." Kalau kamu tuh nggak bisa untuk sholat malam, maka jangan maksiat di siang harinya, kata beliau. Kalau nggak bisa sholat malam, jangan maksiat di siang harinya. Itu semua berefek, itu membuat kita berat untuk ibadah. Maka ini kemudian tugas kita menjauhkan berbagai macam maksiat yang ada di hadapan kita. Karena itu menurunkan keimanan kita, melemahkan hati kita. Dan sumber kekuatan seseorang itu bukan di ototnya, bukan di masalnya, bukan. Sumber kekuatan seorang itu ada di hatinya. Kalau hatinya lemah, badannya lemah. Makanya perhatikan yang paling banyak hadir sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah, yang paling banyak hadir bukan bodybuilders. Yang paling banyak hadir orang-orang tua. Betul? Itu yang paling banyak. Yang paling banyak bangun sholat malam mendoakan anaknya orang-orang tua. Kalau kekuatan fisik mereka diadu sama orang-orang muda, habis mereka. Tapi mereka bangun sholat malam, pergi ke masjid sholat subuh, itu karena kekuatan hati mereka. Nabi SAW, para sahabat, mereka hijrah, mereka jihad. Di usia yang tidak muda lagi. Perang Badar yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW, perang besar pertama, Nabi umurnya sudah 53 tahun. 53. Abu Bakar sudah 50 tahun, Umar saat itu 40 tahun ke atas. Sudah orang-orang, kalau sekarang, kalau ngobrol bareng-bareng, udah ngomonginnya penyakit terus kalau sekarang. Orang 40 tahun ke atas ngomonginnya penyakit terus. Yang satu diabetes, yang satu asam urat, yang satu tekanan darah, yang satu omongannya itu terus. Biar serahkan kepada yang muda saja, kata dia. Ini bedanya dengan Nabi dan para sahabatnya. Kenapa? Karena kekuatan hati mereka. Nah, hati ini harus dijaga kekuatannya. Maksiat dan dosa itu melemahkan semuanya. Itulah kemudian yang menyambung ke poin yang ke-10. Untuk kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan adalah usikal akhil habib, kata beliau, bitaubah al-ajilah. Aku mewasiatkan kepadamu wahai saudaraku yang aku cintai, tobat cepat-cepat, kata beliau. Tobat segera, kata beliau. Poin yang ke-9 tadi, menjauhkan maksiat yang masih ada di depan kita. Sekarang maksiat yang sudah terlanjur nempel di hati kita. Dosa yang terlanjur nempel. Maka jangan dibiarkan. Dilepas dengan apa? Dengan taubat. Itu yang bakal mempermudah kita untuk beramal soleh. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat itu butuh namanya ikhlas. Taubat itu butuh namanya penyesalan. Taubat itu butuh namanya ketegaran. Untuk seorang gak mau balik lagi kepada kemaksiatan tersebut, itu taubat namanya. Kalau dia gak ikhlas, hanya mengharapkan apresiasi dari orang lain, atau hanya mengharapkan dari perempuan yang mau dia pinang, maka dia pura-pura datang ke kajian. Itu bukan taubat yang ikhlas. Itu taubat pura-pura namanya. Hijrah pura-pura namanya. Wajar kalau kemudian dia gak istiqomah. Kalau seorang tobatnya tujuannya cuma mau nawarin barang dagangan dia, supaya brandnya masuk ke sebuah komunitas, itu bukan ikhlas namanya. Orang yang ikhlas benar-benar diharapkan sama dia wajah Allah, pujian dari Allah. Itu orang yang ikhlas. Orang yang tobat itu nyesal dengan masa lalunya, bukan kemudian mencari pembenaran. Orang yang tobat itu bakal berusaha untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang. Ini orang yang tobatnya dengan taubatan yang nasuha. Maka 10 hal ini
untuk kita sama-sama ingat, untuk kita sama-sama mengingatkan, untuk kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan. Agar kita bisa istiqomah beramal soleh setelah bulan Ramadan. Karena yang diuji bukan cuma jamaahnya, ustadznya juga diuji sama. Kita sama-sama mendapatkan ujian, kita semua sama-sama manusia, kita semua sama-sama digoda sama syaitan, maka kita berusaha untuk saling tanasuh satu sama lain. Saling nasihat, menasehati satu sama lain. Makanya kata Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling nasihat, menasehati dalam kebenaran, saling nasihat, menasehati dalam kesabaran. Maka kita perhatikan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita, ajak mereka untuk istiqomah. Ajak mereka untuk hadir ke majelis ilmu, ajak mereka untuk sholat tepat waktu, ajak mereka untuk bertilawah Al-Quran, ingatkan mereka diantaranya untuk puasa Syawal dengan sempurna 6 hari, ingatkan mereka untuk puasa qadha khususnya bagi perempuan yang kemarin gak sempurna di bulan Ramadan karena haid, ingatkan temannya udah puasa qadha atau belum. Itu namanya kaum muslimin, saling peduli, perhatian satu sama lain. Cuek itu nggak ada di kamusnya orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu peduli, perhatian satu sama lain. Itu arti dari yang namanya rahmatan lil alamin. Rahmah bagi seluruh alam semesta. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Aqul qouli hadza. Nah. Insyaallah, jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya kali ini. Barakallahu fikum. Menjadi penyemangat. Barakallahu Ustaz. Semoga bisa kita amalin Insyaallah ya. Semoga bisa amalin dan kita tetap semangat setelah bulan Ramadan, melaksanakan bulan Syawal. Ya. Lebih menguatkan lagi fondasi kita insyaallah ya. Amin, amin, amin. Dan alhamdulillah mic buat brother sisters sudah ada. Apabila ada yang mau bertanya, Bisa langsung melalui mikrofon, silakan kita berikan kesempatan buat sister dulu ya. boleh sister dulu. Oke, sister silakan mau bertanya, Tunjuk silakan tangan. di passing mikrofonnya. Ya, untuk brother sisters yang ingin pulang kembali ke rumah, harap berhati-hati. Silakan sisters, Silakan. ada? Yang harus meninggalkan tempat, mohon tidak merendahkan suaranya dan tidak begitu berisik. Betul. Silakan. Sudah ada sisters? Oke, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz, saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan di poin nomor 8 bahwa untuk kita mulai menghafal Al-Quran. Nah mungkin nih kalau misalnya dalam bayangan kita sekarang kan kayak agak berat gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah ada surat-surat tertentu yang kayak boleh diutamakan untuk dihafalkan gitu Ustadz? Kemudian yang kedua, mau bertanya, tadi kan kita juga arahkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Nah, apakah kalau misalnya kita misalnya kita punya teman atau kenalan gitu, terus kita ngerasa kayak kok dia lebih dari saya ya gitu, atau kok dia bisa begini sedangkan saya enggak. Apakah boleh buat kita kayak untuk bukan menghindari ya, tapi kayak membatasi diri dengan dia supaya nggak muncul perasaan iri atau kayak ya perasaan-perasaan yang buruk dan pikiran-pikiran buruk dari kita. Seperti itu aja. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, menghafal Al-Quran itu memiliki keutamaannya tersendiri. Dan seorang itu mendapatkan pahala menghafalkan Al-Quran itu diantaranya dari perjuangannya. Bukan cuma ketika dia sudah mendapatkan 30 juz semuanya. Maka semua perjuangan kita dari huruf per huruf, ayat per ayat, surat ke surat, juz per juz semuanya sudah mendapatkan nilai dari Allah. Maka jangan dilihat hasilnya itu ada ketika sudah 30 juz. Bahkan ketika kita hanya berusaha menghafalkan beberapa ayat, beberapa surat, itu sudah ada nilai pahala dari Allah karena Allah melihat perjuangan yang kita perlihatkan. Dan kemudian kau ditanya, surat-surat apa yang diutamakan untuk dihafal? Ana sarankan diantaranya yang paling utama adalah juz 29 dan juz 30. Karena itu juz
yang mudah untuk dihafal, ayatnya pun pendek-pendek dan mudah untuk kita praktekkan ketika kita sholat 5 waktu. Juz 29 dan juga juz 30. Juz 29 dari yang dinamakan dengan namanya juz Tabarok dari surat Al-Mulk. Kemudian juz 30 itu dimulai dari surat An-Naba. Itu surat-suratnya pendek semuanya, paling panjang ya mungkin cuma 1 lembar atau 1 lembar setengah. Maka itu mudah untuk dihafalkan karena bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, lebih baik atau lebih baik lebih buruk atau cuman dia untuk merasa lebih menghindari- hebat mungkin. menghindari irinya, Menghindari boleh nggak irinya. dijaga Iya. jarak gitu, Ustaz? nah pertama dilihat temannya ini lebih dalam masalah apa. Kalau temannya itu sekedar lebih dalam masalah harta, memiliki pakaian lebih bagus daripada dia, handphone lebih bagus daripada dia, maka hal-hal semacam ini tidak perlu untuk kita iri, nggak perlu untuk kita cemburu. Maka semua rizki itu sudah ditetapkan sama Allah. Mau kita rajin, mau kita malas, semuanya sudah ditetapkan sama Allah semuanya. Dan orang ketika kenikmatannya dicabut, itu ujian. Ketika dia diberikan kenikmatan, itu pun ujian bagi dirinya. Keduanya adalah ujian. Tetapi kalau dia melihat temannya, dengan banyaknya harta yang dia miliki, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain lebih banyak. Dia punya uang yang banyak, jabatannya naik, kemudian yang dia lakukan dia banyak bersedekah, dia banyak membantu orang lain misalkan, maka kita iri kepada dia karena bisa mempergunakan hartanya dengan baik untuk sedekah. Ini diantara bentuk iri atau hasad yang diperbolehkan sama Nabi SAW. Dan hasad seperti ini yang dinamakan dengan ghibtah namanya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, semoga cukup jelas ya, sisters. Semoga menjawab ya. Iya, oke. Jadi kalau misalkan kita irinya atas kebaikan orang tersebut, aduh Iya. gue iri deh dia kok bisa sholat 5 waktu, bisa Iya, selalu iya. baca Al-Quran, itu Iya, nggak apa-apa betul. ya. Iya, insya Allah gak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Untuk brothers, Brothers ada yang mau bertanya? ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau enggak sisters lagi mungkin yang mau bertanya. Brothers, Brothers? Gak ada, oke, masih pada semangat insya Allah istiqomah Masya Allah, setelah istiqomah. Ramadan ya. Oke, sisters silakan yang mau bertanya lagi. ada? Oh ada. Oh, brothers ada. Silakan, ada. silakan. Silakan. Silakan brothers. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tadi kan ada beberapa istilahnya kita menghindari hal-hal yang buruk gitu. Kadang kita asik-asik scroll handphone, terus kita ke distract mengulur waktu sholat gitu. Ini pengen tanya aja sih, misalnya gimana sih caranya biar kita sendiri itu bisa, apalagi dalam keadaan konsisten diri gitu ya. Jadi kita bisa membatasi, oh yuk kita langsung sholat nih, nggak usah scroll TikTok atau yang lain gitu. Karena kadang itu tuh tanpa sengaja kita, oh udah lewat ya, ternyata udah jam 2 nih, belum zuhur gitu segala macam. Jadi itu yang kita pengen tanyakan, gimana sih caranya biar kita lebih terutama lagi dalam keadaan sendiri. Mungkin tadi kalau misal kita di lingkungan kantor ataupun di lingkungan kerja atau di tempat yang lain, kita udah ada nih lingkungan yang mungkin yang bisa membantu kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kadang sendiri aja kadang berat juga tuh gitu, Ustadz. Mungkin ada ya nggak sih yang bisa memotivasi diri kita sendiri untuk mendorong hal tersebut gitu. Nah, Itu aja sih. barakallahu fik. Iya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Taib, yang pertama adalah dalam aktivitas manapun, apapun yang kita lakukan, ketika kemudian datang waktu sholat diantaranya, maka ingatlah bahwasanya Allah itu sedang memperhatikan kita, sedang mengawasi kita. Innallaha yarakum, bahwasanya Allah itu melihat kalian. Mau kita sendiri, mau kita dalam kondisi ramai-ramai. Tidak ada bedanya sama Allah, mau kita sendirian, mau ramai-ramai, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan, itu tidak ada bedanya di sisi Allah sama sekali, sama semuanya. Maka yang pertama adalah kita yakini namanya rasa muraqabatullah, pengawasan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk membiasakan diri, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat.
ketika dia lihat, ketika yang menjadi fokus dalam kehidupannya adalah hal-hal yang bermanfaat, lalu datang waktu sholat, dia akan melihat sholat itu jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas dia yang lain. Karena standar dia selalu manfaat, maka dia akan meninggalkan aktivitas yang lain, kemudian dia bakal sholat. Dan kemudian tentunya yang ketiga adalah untuk seorang mengurangi hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang mubah itu diperbolehkan untuk dilakukan, halal. Antum mau main handphone, scroll sedikit selama tidak ada yang haram di sana, mubah, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal, memperbanyak hal-hal yang mubah, dia berusaha untuk menguranginya semuanya. Dengan tujuan apa? Supaya dia menyibukkan diri dengan yang bermanfaat dan selalu mendahulukan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fiik. Semoga terjawab ya. Jadi bermanfaat itu juga yang bisa meningkatkan kita, meningkatkan ketakwaan, gimana seperti itu ya Ustaz ya? Iya, betul. Insya Allah. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya akhirat gitu. Iya, Yang kita lakukan ini buat akhirat, buat akhirat. Itu kan manfaat paling tinggi. Manfaat emang ya. paling tinggi Iya, seperti Masya itu ya. Daripada scrolling, baca thread, ya kan? Iya, Zaman iya. sekarang tuh. Thread komen. Waduh, nggak berhenti-berhenti. Benar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari doom scrolling itu ya. Amin. Oke, sisters ada yang ingin Sisters, bertanya? silakan lagi yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana kalau dalam menjauhi teman yang buruk, tapi kita harus ketemu setiap hari, secara kita ini adalah kolega. Rasanya ingin blokir tapi nggak mungkin karena masih satu tempat kerja. Rasanya ingin cut off, dan kalau bertemu secara otomatis ekspresi saya menjadi bermasa muka. Jadi gimana Ustadz tipsnya supaya niat untuk menjauhi teman yang buruk tidak menjadi dosa, yaitu bermasa muka atau memutus silaturahmi, bahkan dosa hati ketika bertemu tuh isinya ingin membenci, kayak kesel gitu. Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, ya kita hidup di dunia. Kalau antum mau lepas dari semua orang-orang yang jahat, semua kejelekan, semua kezoliman, nanti di surga. Antum di dunia, kita di dunia, hidup sama manusia yang lain. Dengan hitamnya, dengan putihnya, dengan amal solehnya, dengan maksiatnya. Kita hidup di dunia ya seperti itu semuanya. Tetapi tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi diri kita masing-masing. Ketika kita punya teman, punya kolega, rekan bisnis atau teman di kantor yang memang misalkan akhlaknya buruk misalkan, maka jadikan dia itu sekedar teman di kantor. Nggak usah dia dijadikan teman di luar kantor, nggak perlu. Sekedar batasi hubungan dengan dia, hubungan pekerjaan, sudah cukup begitu aja, di luar itu ya nggak usah. Dan kemudian yang kedua, bagaimana bertemu dengan orang yang buruk, dengan akhlak yang kurang baik, ini pun dialami sama Nabi SAW. Tetapi di antara tanda bagusnya akhlak seseorang adalah ketika seorang bisa tetap menjaga akhlak yang baik walaupun bertemu dengan orang yang punya akhlak yang buruk. Disitulah baru terlihat perbedaan antara dirinya dengan orang tersebut. Sebuah hadis yang terkenal, makanya ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi SAW bisa memaafkan semudah itu, bisa benar-benar menahan emosinya, memberikan nasihat kepada Arab Badui ini bahwa ini masjid, ini tidak pantas untuk dikotori, ini tempat untuk sholat dan juga untuk baca Al-Quran, kata Nabi. Hingga Arab Badui ini kemudian menerima nasihat Nabi SAW. Dan ini menunjukkan perbedaan akhlak antara Nabi dan Arab Badui tersebut. Dan dari dulu sampai sekarang, namanya mengotori masjid itu jelek, apalagi kencing di masjid. Makanya para sahabat yang lain ketika melihat Arab Badui ini, mereka semua berdiri mau ngeroyok Arab Badui ini. Kenapa? Itu fitrah. Fitrahnya seperti itu. Tapi Nabi menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang spesial. Akhlaknya itu enggak seperti yang lain, dibiarkan sama Nabi sampai selesai. Baru kemudian dinasehati dengan baik. Menunjukkan inilah perbedaan antara beliau dengan orang-orang yang lain.
Ini yang harus berusaha kita untuk praktekkan. Di tempat kerja kita atau di lingkungan manapun kita bertemu orang dengan akhlak yang berbeda-beda. Kalau kita memang sudah sering datang kajian, kita belajar kitab ini, datang kajian ustadz itu, orang-orang lain enggak, maka tunjukkan perbedaannya. Kalau orang lain susah memberikan maaf, maka tunjukkan kita ini orang yang mudah untuk memberikan maaf. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang ngomongnya kotor terus, jelek terus, hasad sama orang lain. Tunjukkan, saya sudah ngaji, saya sudah belajar. Omongan saya baik, saya jujur, saya nggak pernah ngomongin orang lain, saya nggak pernah hasad kepada orang lain. Ilmu semua butuh untuk diamalkan. Dan di situ adalah letak ujiannya. Itu terkadang Allah sedang menguji kita, sampai sejauh mana keilmuan kita. Kan diuji. Sabar itu dalam diri seseorang gak bakal terlihat kalau ujian gak datang. Sabar itu diantara sifat yang baik yang gak bakal terlihat kecuali kalau ujiannya datang, betul gak? Kalau ada orang kurang ajar ke antum, ngomong-ngomong jelek ke antum, disitulah antum diuji, seperti apa antum ngebalasnya. Di situ bakal terlihat akhlak antum seperti apa. Selama ini belajarnya kayak gimana, ujiannya itu ada di situ. Ketika antum lagi bawa mobil, tiba-tiba ada motor yang nabrak spion antum, nah di situ ilmu antum diuji. Apakah bakal buka kaca, diteriakin dengan kebun binatang, apakah tiba-tiba klakson yang panjang, apakah bagaimana? Di situ diuji, dilihat di situ keilmuannya sejauh mana. Jadi ujian itulah yang kemudian akan memperlihatkan tingkat keilmuan seseorang. Maka orang yang buruk yang kita temukan di lingkungan-lingkungan kita berusaha untuk berinteraksi dengan mereka secukupnya saja. Kalau memang mereka adalah teman bisnis kita, ya cukup dalam urusan-urusan bisnis saja. Kita tidak memutus silaturahmi, memutus hubungan, tidak mau memberikan salam kepadanya, ya enggak seperti itu. Tetap tunjukkan akhlak Islam kepadanya sebagai bentuk nasihat. Nah, cukup ya? Iya. Baik. Jadi sebuah keburukan dibahas dengan kebaikan. Iya benar. Masya Allah. Jadi muka masam kita itu tuh jadi battle kita tuh Ustadz ya. Jadi perjuangan kita ya buat Betul. kita menghadapi teman kita. Masya Allah. Oke. Baik, tadi menjadi pertanyaan terakhir ya. Oke. Insya Allah ya. Mas jazakumullah khair Ustadz, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Dan juga terima kasih brothers and sisters yang masih bertahan sampai di akhir acara ini dan ada pengumuman lagi? Dan sudah hadir kembali ya. Dan Iya. insya Allah kita akan bertemu lagi 2 pekan Dua pekan lagi ya. insya Allah ta'ala. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya pantengin aja Instagram kita insya Allah ya. Instagram The Rabbanians dan juga YouTube-nya silakan di like, di share, di follow supaya kita semua mendapat pahala jariahnya bersama. Siap. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Jazakumullah khair atas nasihatnya untuk kali ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk brother saya tadi tunjuk tangan yang dapat hadiah bisa ke depan. Oh iya, ke Ambil depan. hadiahnya.